Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dan juga rekan saya yang bernama Rahma Adelia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya terhadap UMKM selama 3 pekan. Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil penelitian saya terhadap UMKM itu sendiri, mungkin kita bahas terlebih dahulu ya, apa itu UMKM? UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan usaha itu sendiri dilakukan atau didirikan oleh individu, kelompok, dan juga badan usaha kecil maupun rumah tangga. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan produk UMKM yang telah saya teliti selama 3 pekan, yaitu bermerek Ngenteh dan juga berbahankan dari teh. Dan UMKM Ngenteh ini didirikan oleh Kak Diah dan juga Kak Eka. Dan UMKM tersebut sudah berjalan selama 1 tahun dan sudah 14 booth didirikan di berbagai daerah. Dan yang kami teliti itu tepatnya di daerah Cibarusa di perumahan Mutiara, Bekasi. Baik, di sini ada beberapa laporan hasil dari wawancara, yaitu tabel distribusi frekuensi. Data yang didapat dari tabel distribusi frekuensi ini dari hasil wawancara kami terhadap salah satu pemilik UMKM, yaitu Usaha Ngeteh, yang dinarasumberi oleh Kak Dia dan Kak Eka, di mana omset yang didapatkan kisaran 300 sampai 700 ribu per hari. Dan di dalam tabel ini terdapat tanggal dan omset selama 21 atau selama 3 pekan. Pada tanggal 1 sampai 7 yaitu pendapatan sebesar tanggal 1 sebesar 700.000, tanggal 2 800.000, tanggal 3 700.000, tanggal 4 700.000, tanggal 5 900.000, tanggal 6 700.000, dan tanggal 7 sebesar 500.000. Info yang telah kami dapatkan dari narasumber, kenapa pendapatan hari Senin sampai hari Jumat itu terbilang tinggi dibanding hari Sabtu dan hari Minggu? Karena di hari biasa atau hari kerja, konsumennya mayoritas adalah anak-anak sekolah dan karyawan yang berada di sekitar tempat penjualan tersebut. Nah, setelah membuat tabel distribusi frekuensi, di sini kita bisa membuat grafiknya. Di bagian bawah ini terdapat tanggal selama 21 hari atau selama 3 pekan, dan yang ke atas ini merupakan omset per harinya. Bisa kita lihat di tanggal 1 sampai 7 grafiknya naik dan omset tertingginya sebesar 900.000 per hari, tetapi di tanggal 7 mengalami penurunan penjualan dan omsetnya hanya mendapatkan 500.000 dalam sehari. Kemudian di tanggal 8 dan 14 omset tertingginya hanya di angka 500.000 per hari dan omset terendah yang didapatkan di angka 300.000 per hari. Kemudian di tanggal 15 sampai 21 sedikit mengalami penurunan penjualan dan omset yang didapatkan per harinya hanya mencapai 100 sampai 300.000 per hari. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penjualan Ngeteh ini mengalami kenaikan penjualan di setiap awal bulan atau tanggal muda dan mengalami penurunan penjualan di akhir bulan atau tanggal tua, atau bisa pula disebabkan karena faktor cuaca. Selanjutnya di sini ada laporan hasil pemusatan data yang terdiri dari rank yang memperlihatkan selisih antara minimum dan maksimum selama 3 pekan. Lalu sum yang memperlihatkan hasil perhitungan penjualan pendapatan omset selama 3 pekan. Dan min adalah rata-rata total pendapatan per hari selama 3 pekan.